Oke, video ini disupport oleh W7 Store ya. W7 Store sendiri itu store saya sendiri. Jadi untuk mengenai produknya ya, itu menjual segala macam produk ya, secara kualitas, secara pemilihan produk itu pilihan saya sendiri. So, untuk mengenai detail produknya kalian bisa cek di official Instagram w7.store atau kalian bisa dapatkan produk-produknya di Shopee maupun di Tokopedia. Untuk mengenai detail link kalian bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal unboxing review produk dari Ortus X ya. Ini dia. Ini adalah Ortus X ya, Forte Savic V2 atau generasi kedua dari seri Forte Savic ya. Dan Forte Savic sendiri sudah pernah saya unboxing, sudah saya pernah playtest, dan beberapa kali saya buat playtest juga buat game. Dan overall cukup memuaskan gitu ya dari generasi pertamanya, karena itu sepatu berbahan leather gitu ya, pertama yang diproduksi dari brand Ortus X. Dan dari awal kemunculannya sudah cukup menghebohkan waktu itu ya, karena desainnya juga oke gitu ya, detailnya juga oke, dipakai juga oke, karena di tahun itu nggak terlalu banyak gitu ya sepatu brand besar gitu ya, lokal yang produksi sepatu berbahan leather gitu ya. Oke, fokus ke LD Buran V2 nya ya. Di sini ada boxnya, seperti apa detailnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada box dari Ortus X, dan ya ini adalah Ortus X ya, Forte Savic V2, dan V1 nya itu keluar itu agak lama gitu ya. Terus baru muncul LD Buron, terus Catalyst Vision gitu ya, yang Kalea gitu ya. Jadi untuk seri leather gitu ya, untuk kulit sapi ya, pelopor utamanya ya ini ya, untuk seri pola berbahan kulit gitu ya. Dan ya ini dia Forte Savic V2 ya, size 40, warna kesukaan saya putih gitu ya. Oke, langsung saja kita buka boxnya. Nah seperti ini ya. Oke, sepasang sepatu yang jelas, dan ya kita keluarin dari boxnya. Oke, ini udah keluarin dari boxnya, dan ya kita bahas harganya dulu. Untuk harganya sendiri itu ya 400 ya 99.000 atau 500.000 kembali 1.000. Dan ya ini seri Forte, dan seri Forte sendiri itu emang cenderung untuk kaki yang sedikit lebih lebar gitu ya. Dari laste, dari catakannya emang ya ini lebih lebar. Oke, untuk pembeliannya kalian bisa beli di marketplace gitu ya, banyak yang jual di bawah harga ini. Dan kebetulan W7 Store sendiri itu ada satu stok gitu ya, dan size nya itu 41 kalau nggak salah. Kalian bisa cek sendiri. Terus harganya sendiri cuma berapa ya, 350 ribuan lah ya, kalian bisa cek sendiri. Dan atau kalian bisa beli di Shopee, di Tokopedia banyak yang jual ya, kalian bisa cek sendiri lah. Cuma kalau di W7 Store sendiri harganya nggak sampai 400.000 ya. Oke, kita bahas produknya. Dari kaki bagian luar seperti ini, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, yang jelas ini nggak full kulit gitu ya, dan aku emang ada seri Forte Savic generasi pertama ya. Ini generasi pertama, jelas perbedaannya itu ada gitu ya. Cuma yang membedakan emang dari segi detailing aja ya, yang membedakan. Kalau ini kan pakai logo yang fosfor ya, yang di kala itu ini cukup keren. Dan ya seperti ini gitu ya, Forte Savic generasi pertama. Dan oke, yang jelas untuk segi detail ini warnanya full white gitu ya, terus ada kombinasi gold di bagian logo Ortusnya gitu ya, bertekstur.
Terus untuk segi detail di bagian panel quarternya tuh banyak tekstur di sini ya, banyak motif stitching seperti ini. Dan untuk di bagian panel quarter ke depan ini full kulit gitu ya, seperti ini. Untuk tingkat softnya itu ya soft menurut ya, untuk ukuran sepatu berbahan kulit. Dan ini lebih soft dibanding produksi yang pertama gitu ya. Dan jelas ini kayak lebih oke lah ya menurutku dari segi tekstur upper ya, ini lebih ada tekstur ya. Terus lidah terpisah yang jelas. Untuk cutting lacingnya juga sama seperti versi yang lamanya ya, bergelombang seperti ini. Dan bahan leathernya sendiri untuk stitching ya seperti ini ya, terus detail, terus sampai naik ke ya ini ya, bagian lubang-lubang talinya ini ya, ini full leather kulit gitu ya. Meskipun ini calf, tapi ini untuk segi tekstur pengerjaan bagus banget sih menurutku. Terus kita pindah bagian kaki bagian dalam ya, dalam seperti ini sama seperti kaki bagian luar untuk segi pattern ya, detailing. Cuma untuk logo nya sendiri ini full white ya, seperti ini untuk segi detail. Oke, pindah bagian belakang seperti ini, presisi rapi ya. Dan kita pindah ke bagian insole-nya seperti ini ya. Insole lama, tapi ini salah satu insole terbaik menurutku ya untuk ukuran sepatu lokal sejauh ini. Terus untuk kerapian bagian insole-nya seperti ini. Terus bagian padding dan bagian heel untuk ketebalan busa pas menurutku ya. Lapisnya sendiri bahan sintetik, dan ya seperti inilah kurang lebih ya. Untuk kerapian ya rapi menurutku ya. Dan ya kita coba bahas outsole-nya improve ya, seperti ini ya. Kalau untuk suruh pilih, aku lebih suka outsole yang ini gitu ya, kayak lebih nyaman aja dipakai gitu ya, dibanding outsole yang seperti ini yang lebih ke bleed dan dipakai juga untuk lapangan keras ya oke, tapi untuk di kondisi cuaca yang sering hujan seperti ini kurang rekomen. Cuma ya next bakal saya coba playtest gitu ya, dibuat game seperti apa. Cuma overall aku pernah pakai outsole yang seperti ini juga kurang nyaman gitu ya, aku kurang suka soplet yang model bleed seperti ini. Terus untuk segi detail seperti ini ya. Ya. Oke, kita coba timbang di size 40, kira-kira kita dapat berapa ya, karena aku pegang ini agak sedikit lebih berat gitu ya. Ya 200 gram. Kita coba compare dengan versi yang pertama ya, lebih ringan yang pertama ya. Oke, seperti apa detail saat sepatunya dipakai, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah itu dia ya, untuk detail dari Orthosix ya Forte Savage V2. Oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya ya ini mudah, tinggal kalian kendorin aja talinya, karena ini ya mengingat ini udah terpisah gitu ya, jadi cukup mudah gitu ya cara masukin kaki ke dalam sepatunya, dan pakai sepatunya juga mudah menurutku. Terus setelah kaki masuk ke dalam sepatunya, emang feelnya berbeda dengan Forte Savage generasi pertama gitu ya, tapi ini lebih ke LT Buron V2 menurutku ya, jadi feelnya mirip-mirip lah seperti LT Buron, cuma bedanya di panel quarternya ini kan bahan sintetik gitu ya, kalau LT Buron kan full leather.
dan itu aja yang membedakan gitu dari keduanya. Dan untuk segi feel ya kembali lagi ini lebih ke LD Buron sih menurutku ya, meskipun dari segi laste kayaknya sih ini sama menurutku ya. Terus yang membedakan emang lebih ke outsole-nya aja ya, tapi ya kembali lagi ini cetakannya lebih ke LD Buron lah menurutku, jadi feelnya kurang lebih sama. Jadi kalau kalian nyoba LD Buron ya secara feel ini sama. Terus untuk segi sizing ya ini lebih condong untuk kaki yang lebar ya, seperti yang kalian lihat dari segi detailing tadi, itu sepatunya emang lebih condong untuk kaki yang lebar. Jadi feel karakter lebih ke LD Buron V2 menurutku ya, jadi emang cocok untuk kaki yang lebar. Terus untuk segi model dan desain dari angka 1 sampai 10 ya ini 8,5 ya, menarik kayak full white gitu ya. Jadi untuk kalian pakai di kondisi lapangan yang cukup bagus, terus ada fotografernya, ini cukup fotogenik menurutku ya, jadi cukup menarik. Jadi buat kalian pencinta sepatu yang berwarna putih ya, ini salah satu desain model yang cukup the best menurutku ya, nggak terlalu aneh, desainnya juga oke, dan ya karakternya ya ini sepatu leather banget gitu ya. Terus untuk segi kenyamanan pas first impression tadi, pas fitting tadi ya dari angka 1 sampai 10 ini 8,5 gitu ya, cukup oke. Karakternya emang kurang lebih seperti LD Buron V2, dan sepatunya emang sedikit lebih kokoh dari V1, dan ini cukup improve gitu ya dari V1 ke V2. Jadi untuk segi kenyamanan emang oke ya pas fitting tadi, cuma untuk lebih detailnya lagi emang perlu untuk dibuat playtest, dibuat game gitu ya di next content. Oke, apakah cukup rekomendasi ya buat kalian beli, miliki gitu ya di tahun 2024 ini, mengingat ini ya produk terbaru gitu ya di tahun kemarin, dan baru sempat aku unboxing review di episode kali ini. Ya menurutku sangat-sangat layak ya menurutku ya, karena ini sepatunya cukup oke, cukup bagus gitu ya, dan full leather, di desainnya juga lebih modern lagi gitu ya dibanding V1 nya. Terus warnanya juga untuk totally white, ini yang full white ini cukup menarik gitu ya. Dan yang jelas ini sepatunya dari segi durability lebih kuat, lebih padat dibanding sepatu yang full sintetik ya. Jadi buat kalian yang dibuat mabulnya rutin, ini salah satu rekomendasi buat kalian coba miliki di tahun 2024 ini. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini, video unboxing review dari produk Ortus X, dan ini adalah Ortus X ya, Forte Savic P2 ya. Oke, segitu aja ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya, and see you next video. So ciao, bye.